yang menjadi stakeholder itu juga pemerintah daerah dan juga kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak akan menjadi stakeholder penting. Stakeholder yang kita berharap mendengar pendapat itu juga dari pihak yang saya namakan potensi filantropi. Dalam melaksanakan kegiatan ini sebenarnya ini juga menjadi bagian dari fungsi lembaga layanan pendidikan tinggi. Dalam salah satu fungsinya itu adalah fungsi kerjasama dan ada fungsi untuk koordinasi dan pemerintah daerah secara keseluruhan di lingkup wilayah Nusa Tenggara Timur. Itu target jangka pendek adalah MOU, terus jangka menengah ada semacam drafting peraturan berkaitan dengan aspek manfaat dari partisipasi P3, kalau saya bilang P3, Public Private Partnership. Jadi adanya aspek manfaat dari P3 ini terhadap mitra di luar LDT 15. Di tahun berikut, di ending 2024, perubahan ini atau kebijakan ini bisa menjadi drafting, menjadi menuju atau menjadi satu level dalam bentuk peraturan terkait ya berkaitan dengan adanya pengampunan pajak atau deduksi pajak dari pemerintah yang diberikan kepada dunia usaha, dunia industri atau perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi investasi pendidikan ya, di Nusa Tenggara Timur. Nanti ini bisa berharap dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur sehingga istilahnya terjadi aspek manfaat dan bisa menjadi bagian atau embrio penting untuk ada kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. Dan juga dapat arahan dari kementerian gitu, memastikan bahwa berbagai stakeholder ini bisa terjalin, bisa saling berintegrasi, bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah. Nah, teknik stack sudah itu kan jadi pasti ada mengontrol pendidikan dan kebudayaan di negeri ini. Itu berdampak terhadap indeks pembangunan manusia dan juga berdampak berdampak terhadap memastikan bahwa mencapai 2024 ini terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis. Karena NTT salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar kemiskinan ekstrim, Pak ya. Jadi kami mendapat arahan dari Mas Menteri melalui Sekjen untuk bisa melakukan koordinasi secara komprehensif dan terukur konkret itu melihat aspek-aspek apa yang bisa diintegrasikan bersama melalui mitra-mitra dunia usaha dan industri berkecimpung dengan perguruan tinggi. Ini Pak, anjuran dari Ibu Sekjen dan juga Pak Menteri sesuai Kemendikbud Pak untuk melakukan koordinasi ya, dan salah satu fungsi kami nomor 78 itu bahwa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yakni pemerintah daerah dan dunia usaha dan industri. Nah, ini sebenarnya maksud itu ada silaturahmi mungkin ada matching and fit yang bisa kita lihat dalam rangka ini Pak memastikan bahwa anjuran dari Eselon 1 untuk memastikan bahwa terjadinya akselerasi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim 2024 melalui partisipasi public private partnership mungkin begitu untuk yang bisa melalui ruang peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Jadi dengan informasi tadi memberikan kita spirit untuk bisa lebih makin ekspansi dalam kolaborasi dan sinergitas. Jadi kalau kita mau melakukan aliansi sinergitas secara bersama-sama itu akan menjadi supporting yang sangat kuat untuk dua lembaga ini punya penyelesaian implementasi fungsinya.
wacana berkaitan dengan bonus demografi di tahun 2030 yang menjadi bonus demografi terbesar sepanjang abad. Ini belum lagi angka kemiskinan harus turunkan sampai 0% di 2024. Nah, pengangguran terbuka bicara mengenai ini dilirik ke Kemdikbud. Beliau sudah berkunjung ke Pak NTT, JM, PLN juga, Telkom, juga FGD bersama. Bukan hanya dunia sektor industri, BUMN, BUMD, tapi juga dari Muhammadiyah, Polimon, Gemi, terus dari Nahdlatul Ulama, Keuskupan juga. Kalau bisa ada semacam dana abadi, terus yang diinvestasikan itu bisa disalurkan sekian CSR sini ke pendidikan tinggi yang ditampung satu platform dan memberikan pengampunan atau pajak dari perusahaan tersebut diampuni 30%. Secara total, saya yakin dalam 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun pasti akan muncul bibit-bibit unggul yang bisa sesuai dengan daya saing katakanlah tadi. Informasinya ada 17 undangan, baik itu dari BUMN, BUMD, dan dari perbankan, dari Telkom, dari PLN, dari media massa, bahwa tidak bisa dengan keberadaan Indonesia khususnya fiskal dari negara APBN maupun APBD untuk bisa menaungi anak-anak didik kita yang kurang lebih hampir 9 jutaan gitu. Lembaga kementerian dan badan lainnya dan non-kementerian termasuk juga BUMN, BUMD, perbankan dan lain sebagainya yang terinci di dalam. Ini kan kita menghadapi yang namanya bonus demografi 2030 yang harus sekitar 68% sekian adalah manusia-manusia produktif yang akan hidup di negeri di 2030 yang adalah yang berpendidikan. Kalau pendidikan ini kan pendidikan tinggi. Dari total jumlah orang produktif yang 9 jutaan itu yang akan hidup di 2030, kalau tidak berkualitas pendidikan yang dikenyang dengan berbagai keterbatasan dari kementerian atau negara, ini kan juga PR bagi kita semua. Bahkan jangan-jangan akan menyusahkan kita sendiri. Artinya kalau terjadi nanti ranahnya terakhir adalah terjadi tidak terkendalinya ketahanan nasional dalam berbagai aspek. Kita akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur dengan mitra terkait dukungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama, L2 Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Dan yang kedua, antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang dukungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi saksi menandatangan. Ya. Silakan Ibu. Ambil gambar. Oke, yang kedua dari Bank Mandiri, Beli, silakan Beli. Ayo. Oh ya, paham. Satu lagi. Oke, selanjutnya akan ditandatangani oleh Pak Alon.
fotonya.